إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وجمعة المؤمنين رحمكم الله قولوا يا الحبيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا كنت هدايتك يوم الجمعة والإمام يكتب عن صفتك لرون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويعزهم ولا مؤمنين فبذل لنا بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tini wassawahu wa qasama dzurriyyatahu ala aqsam mutafarriqatin la ya'lamuha ahadun siwah wa fariqum afqarahu wa fariqun abadahu wa fariqun adnah wa fariqum manahu wa fariqun ahta wa fariqun amatahu wa fariqun ahya wa fariqun asadahu wa fariqun asqah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha lil muntaha wa azkaru sukra abadin talab min rabbihi wa ridahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan tuhbiqu ila min azabillah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin irdi wa liqahu wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Juga takwa yang dapat menimbulkan nilai-nilai akhlak yang terpuji sebagai penghias amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlaknya yang jahat dan buruk laku. Mudah terkilir pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya termaktub dalam kitab suci Al-Quran banyak menyeru manusia untuk berbuat baik dan melarang perbuatan jahat sebagai tuntunan iman dan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ittaqullah wa kunu ama as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Dan perhatikan pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menilai keadaan yang lemah imannya, yang diwujudkan oleh Nabi. Orang yang tidak punya rasa malu dan melakukan perbuatan keji dan hina, dan yang suka mengganggu tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u wal imanu kurina jami'a, wa iza rufi'a ahaduhuma zufi'al ahroh. Rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u suf'atum minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Kaum muslimin yang berbahagia, lebih jauh apabila direnungkan hadis yang kami kemukakan tadi,
Nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, hingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang beriman pasti ia seorang pemalu, dan tiap orang-orang yang tidak pemalu tidak ada iman di dalam jiwanya, walaupun lidahnya mengatakan aku telah beriman. Rasa malu itu kalau ia ketinggalan daripada teman-temannya dalam pengalaman dan pengetahuannya, kalau ia tidak dapat berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan bekerja yang layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan dalam segala pekerjaan kebajikan menurut agama. Rasa malu itu sangat luasnya dan sukar diterangkan satu persatu. Demikianlah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya, demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Seorang hamba bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mengajar para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghindari dari perkataan yang tidak ada gunanya, yang bisa menggelincirkan manusia ke lembah pembicaraan yang ngawur dan menuju ke arah perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak dapat, hendaklah diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan penegasan pentingnya berbuat baik dengan tetangga, juga memberikan pengertian bahwasanya Islam sangat menentukan kerukunan antara tetangga, karena yang demikian sebagai ciri orang yang beriman. Keterangan di atas itulah yang mengharuskan setiap pribadi muslim mempunyai kesadaran terhadap kemampuannya yang sangat terbatas. Sebab suatu kenyataan bahwa manusia hidup tidak dapat berdiri sendiri dan sangat memerlukan hubungan sesamanya dalam menghadapi tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari. Di dalam hubungannya dengan sesamanya, maka tetanggalah saudara terdekat yang lebih mudah didekati. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas pengertian tetangga sebagaimana sabdanya yang artinya, tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Itulah yang dianggap tetangga dekat kita. Itulah saudara terdekat kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah mengetahui batas-batas tetangga, maka kita pun hendaknya mematuhi hak dan kewajiban bertetangga. Karena Islam telah memberikan tuntunannya, hak dan kewajiban dalam bertetangga yang pada dasarnya merupakan etiket hubungan sesama mereka banyak sekali meliputi kepentingan-kepentingan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun secara bergotong royong yang dilakukan oleh orang banyak. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan mereka dengan memberikan pertolongan, karena kita yakin bahwa Allah akan membalas dengan kemudahan pula. Lebih dari itu, sangat dicela oleh Islam kalau seorang muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tetangganya. Dalam membina iman yang benar dan sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menanamkan akhlak yang luhur agar umatnya terpelihara dari perbuatan mungkar yang dimurkai Allah. Namun dengan demikian,
masih banyak sementara orang beragama yang meremehkan perbuatan ibadah yang diwajibkan sikap yang baik di muka umum dan bicaranya cukup lantang ingin mendekatkannya. Tapi di balik itu mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Pentingnya hubungan akhlak dengan iman dan hubungan iman dengan ibadah yang benar, Nabi Muhammad SAW menambahkan, dengan menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan dan kebenaran di dunia, serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Demikian juga masalah akhlak tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari itu. Oleh karenanya, dalam pembinaan harus mendapat petunjuk serta nasihat yang terus-menerus agar dapat meresap dalam hati dan melekat dalam ingatan, hingga menjadi keyakinan bahwa iman, kebaikan, dan akhlak adalah unsur-unsur yang erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa niyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu iraman liman hajada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil muhtar wa ala alihil athari wa ashabihil ahyari wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wamtahu amanakum anhu la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihadi bi qudsihi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wattabi'in wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anuhum syai'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sif annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haja khassa wa min budaril muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tadzakarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.